pendapat. Anyway, tadi kita ngomongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia. Oke teman-teman, kita ketemu lagi hari ini. Kita akan sedikit mengulas pertandingan atau preview antara Persib berhadapan dengan Bangkok United di ACL2, yang mana ini adalah pertandingan terakhir atau laga hidup dan mati Persib Bandung untuk menentukan nasib di ACL2 musim ini dari grup G. Yang pasti secara matematis Persib hanya butuh hasil imbang atau hanya butuh 1 poin saja. Tapi apabila kalah di laga terakhir lawan Bangkok, tentu akan digeser posisinya oleh Lion City Sailor kalau Lion menang lawan Selangor di Petaling. Sementara Bangkok sendiri, mereka sebenarnya nggak usah main serius ya. Mereka sekarang sudah dipastikan lolos karena sekarang sudah ada di peringkat 2 klasemen dengan raihan poin sama dengan Persib Bandung. Bedanya, Bangkok, kalaupun misalnya nanti Lion City menang lawan Selangor, poinnya sama 10, tapi kemudian kita lihat tiebreaker-nya yang yang dihitung adalah head to head dan, Bangkok menang atas Lion City Sailor. Agak serak ya, habis makan kerupuk soalnya. Jadi Bangkok sebetulnya sudah cukup aman ya kalau bicara aman, tapi kita lihat juga nanti apakah mereka mengincar kemenangan untuk memilih lawan supaya relatif lebih mudah di fase knockout nantinya. Nah, Lion City Sailor juga tentu berjuang ya, mereka akan habis-habisan tampil lawan, Selangor untuk bisa menang, meskipun mereka kali ini di partai, tandang. Nah, kita lihat bagaimana, Persib Bandung saat ini masih berada di puncak klasemen. Persib dari 5 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali draw, dan 1 kali kalah. Dan produktivitas gol Persib paling banyak di grup ya, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan 6. Ini sama dengan Bangkok ya. Terus Bangkok United sendiri ada di urutan kedua dengan 10 poin dan Lion City Sailor dengan 7 poin, dan Selangor yang memang sudah dipastikan tersingkir ketika dikalahkan oleh Persib Bandung yang waktu itu berhasil melakukan comeback, sudah tidak lagi punya ambisi apa-apa ya di ACL2 ini. Nah, kalau misalnya Persib bisa menang lawan Bangkok, tentu poinnya menjadi 13 sekaligus Persib mempertahankan posisinya sebagai juara grup ya atau pemuncak klasemen di akhir babak penyisihan. Lawan yang akan dihadapi sejauh ini kita lihat dari grup E, runner up-nya adalah wakil dari Vietnam yaitu Chong An Hanoi. Dan ini relatif mudah ya jika dibandingkan dengan MacArthur atau tim lainnya. Anyway, dari 31 tim yang berlaga sudah ada 9 tim yang memastikan lolos ke fase knockout. Di antaranya ada Sepahan, ada juga Al Hussein, terus Al Wasel, Al Nazer, MacArthur, Gamba Osaka, Bangkok United, Tampines Rovers, dan juga Pohang Steelers. Nah, pertandingan terakhir di fase grup ACL2 musim ini berakhir di bulan Desember ini. Jadi untuk rangkaian pertandingan kali ini di hari Rabu dan Kamis ya. Kemudian nanti di pertandingan terakhirnya adalah 2 pekan lagi tanggal 23 dan juga 24 Desember 2025. Kalau kita lihat pertemuan antara Persib versus Bangkok United, pertemuan pertama dan satu-satunya adalah di leg pertama babak penyisihan grup ya ketika bermain di Bangkok. Persib menang dengan skor 2-0 lewat gol yang diciptakan oleh Andrew Yung dan William Barros. Waktu itu Persib main lebih efektif, lebih taktis dan lebih klinis. Dan kalau kita lihat juga Persib di laga kandang, total 8 laga kandang dilakoni di semua kompetisi di musim ini dan tidak terkalahkan. 6 berhasil dimenangkan, terus 2 lainnya berakhir imbang ya. Sementara kemenangan terakhir Persib Bandung di kandang diraih ketika menjamu Borneo FC di laga krusial menghadapi pemuncak klasemen yang juga ini merupakan laga tunda dengan skor yang cukup meyakinkan dengan skor 3-1, dan ini juga berkat dari comeback yang sangat epik dari Maung Bandung. Nah, kita nantikan apakah nanti Bangkok akan tampil menggila ya di pertemuan kedua menghadapi Persib Bandung. Sementara kalau kita lihat Bangkok sendiri di kompetisi domestik dari 5 pertandingan mereka hanya sekali menang, terus 3 imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Dan Bangkok sendiri saat ini ada di posisi 4 klasemen sementara dengan
raihan 26 poin dari 14 pertandingan yang dilakoni. Selisihnya adalah 8 poin dengan pemuncak klasemen, yaitu Buriram yang memiliki 34 poin. Nah, kalau kita lihat karakteristik yang dimiliki oleh Bangkok United, mereka itu lebih rapi dalam penguasaan bola, di angka sekitar 57%, plus akurasi operannya juga tinggi, sekitar 86%. Artinya serangan mereka terstruktur ya, tapi mereka juga sudah cukup banyak kebobolan. Rata-rata rasio kebobolan adalah 1,2 gol kebobolan per pertandingan. Ini menunjukkan bahwa, tembok pertahanan Bangkok United juga relatif, rapuh ya, dan tidak selalu aman. Nah, Bangkok juga lumayan tinggi angka kehilangan bolanya sekitar 106,5 kali per pertandingan. Nah, ini yang berpotensi bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Ini bisa jadi celah ya, Persib kuat di counter attack, di mana Persib sendiri sangat bagus ketika transisi dari defense ke offense, sehingga ini yang mungkin bisa menjadi salah satu, andalan yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung untuk mengancam, gawang Bangkok United. Tapi harus hati-hati karena Persib juga transisi dari, offense ke defense-nya agak ringkih ya. Kita lihat dari beberapa kebobolan yang dialami oleh Persib Bandung, kebanyakan memang bola-bola panjang dan ini adalah, satu counter termasuk yang kemarin kita lihat versus, Borneo FC ketika kehilangan bola, kemudian ada satu umpan, panjang, long ball langsung diarahkan ke depan dan Persib, kebobolan. Ini juga terjadi di, ACL II ketika berhadapan dengan Lion City Salers. Oke, Bangkok sendiri punya variasi gol yang cukup beragam ya, entah itu tendangan kaki kanan, kaki kiri, termasuk juga bola-bola udara, plus 5,4 tembakan tepat sasaran per match, jadi lumayan ya, dan big chance mereka juga konsisten. Di setiap pertandingan, mereka hampir selalu memiliki big chance, ini di luar gol ya, mereka selalu bisa menciptakan, big chance. Terus kita lihat juga, mungkin ini adalah kelemahan dari Bangkok United ya, dribble sukses mereka sangat rendah, itu sekitar 3,7, per laga. Artinya, mereka benar-benar ngandelin banget yang namanya kolektivitas, kerja sama tim ya. Ya ini bagus memang, cuman di saat-saat tertentu juga kadang-kadang dibutuhkan ya penetrasi yang dilakukan, oleh, pemain. Dan Bangkok ini cukup minim ya penetrasi-penetrasi yang dilakukan oleh individu atau, para pemainnya untuk membuat serangan mereka lebih bervariasi dan juga, lebih berwarna. Nah, apakah ini juga akan dimanfaatkan oleh Persib Bandung, di mana dengan, pola ini, dengan, karakteristik bermain dari Bangkok United ini, serangan-serangan Bangkok bisa lebih, mudah untuk, dibaca. Terutama Persib juga kita lihat, bagaimana dengan pola permainan, karakteristik permainan di, Liga 1 atau di Super League yang relatif keras ya, ada tackle-tackle keras ya. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan dan harus diantisipasi oleh, Bangkok United. Nah, Bangkok juga bagus dalam, distribusi umpan panjang mencapai 60,2%. Ini tentu modal ya untuk membangun serangan dari belakang, tapi ternyata kalau kita lihat, akurasi umpan silang Bangkok ini relatif rendah, hanya 25,1% dengan hanya 2 gol sundulan sepanjang musim. Jadi mereka rajin ngumpan gitu loh, tapi akurasinya kurang bagus. Sementara, kita lihat Persib Bandung juga cukup kuat ya di, bola-bola atas. Kita lihat bagaimana menara-menara yang dimiliki oleh Persib Bandung, ada Barba, ada Matrikardi, mudah-mudahan ini juga cukup kokoh dan tentu para palang pintu Persib Bandung ini juga mudah-mudahan sudah mempelajari segala kelemahan, atau titik-titik rawan di area pertahanan Maung Bandung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi para pemain. Andrew Yung, terus Adam Alis dan juga Teja Pakualam yang sempat, absen di pertandingan pekan lalu atau di Super League menghadapi Borneo FC, ini sudah kembali bergabung ya, sudah latihan dan memang dikonfirmasi juga oleh, dokter tim yaitu Wira Prasetya. Jadi, pemain-pemain ini sudah available dan sudah siap untuk bermain menghadapi, Bangkok United. Tapi pertanyaan gua, dengan situasi ini, apakah, eee, Andrew Yung langsung akan dimainkan sebagai starter ketika kembali dan pulih dari cedera atau Ramon Tangki yang sudah pecah telur tentu punya motivasi yang berlipat-lipat dan sekarang ini
sedang dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi, apakah Ramon yang nanti akan diturunkan? Menurut kalian gimana? Nah, kita lihat dulu adalah head to head yang berpotensi menjadi pemain kunci di pertandingan ini. Di Persib ada William Barros. Barros sudah menciptakan 7 gol dan 1 assist di laga melawan Borneo kemarin ya. Dan kenapa gua pilih Barros? Karena Barros ini pemain yang sangat konsisten ya. Selain memang semua pemain di Persib Bandung semuanya bagus, performanya juga terus berkembang dan juga menanjak, tapi William Barros ini sangat konsisten dan memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, termasuk dia juga bisa bermain sangat taktis dan efektif. Dia bisa melihat celah bagaimana ada Sadil Ramdhani, punya ruang yang cukup terbuka, dikasih trupas dan bukti menjadi assist bagi Sadil Ramdhani di penghujung pertandingan versus Borneo. Nah, di kubu Bangkok ada Musen Al-Ghassani. Ini adalah pemain asal Oman dan sejauh ini sudah menciptakan 4 gol ya di kompetisi domestik. Sementara di ACL itu sendiri dia menciptakan 3 gol, 1 gol ke gawang Selangor, terus 1 gol 2 gol masing-masing ke gawang Lion City Sailor di partai kandang dan juga tandang ya. Ini pemain memang kemarin sempat diparkir oleh Bangkok baik di ASEAN Championship, Club Championship maupun juga di Liga Thailand. Kita lihat kalau ini pemain akan dimainkan di pertandingan lawan Persib Bandung akan sangat berbahaya. Oke, sekarang kita lihat prediksi atau perakiraan formasi dan juga starting line up yang akan diturunkan oleh Persib dan juga Bangkok. Persib ada Teja Paku Alam kemungkinan memang sudah kembali, tapi gue penasaran pengen lihat Fitrah Maulana sih. Terus di backnya ada Putros, Barba, Matrikardi, dan Eliano Reinders. Terus di tengahnya ada Goicoechea, Tom Hai, dan juga Mark Klok. Ini masih sangat gue jagokan ya. Jangan dulu deh ganti-ganti yang lain. Terus di depannya ada William Barros, terus juga Beckham. Ini benar-benar dua pemain ini benar-benar lagi bagus-bagusnya dan menurut gua harus dimainkan di pertandingan penting ini. Di depannya kalau gua melihat sekarang ini Ramon Tangki sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Gua pengen Ramon dimainkan sebagai starter. Gimana menurut kalian? Sementara untuk Bangkok United yang mereka memainkan pola sama ya 4-3-3. Ini kita lihat kipernya Kamai, terus backnya ada Selanon, Tongsong, Everton, dan juga Jarun Nongkran. Tengahnya Anan, titipan Puang Chan. Ini pemain titipan siapa sebenarnya? Ada juga Pompan, nah baru depannya Ilyas Alhaf, terus Al-Ghassani, dan juga Kunori. Tapi kita lihat juga ini Bangkok ternyata masih menyimpan artefak ya, satu fosil Terasil Dangda. Pemain senior yang dulu sering mengancam dan membahayakan gawang timnas Indonesia kalau ketemu di entah itu AFF atau di SEA Games ya. Oke, itu dia preview pertandingan antara Persib Bandung versus Bangkok United di pertandingan terakhir di ACL2 babak penyisihan grup G. Mudah-mudahan Persib bisa meraih hasil maksimal, bisa menang karena Persib tentu mewakili Indonesia dan apabila Persib terus menang dan langkahnya jauh bahkan kita berharap bisa sampai final ya dan mudah-mudahan sih nanti ketemunya CR7 di Al Nassr ya. Kalau misalnya Al Nassr juga lolos sampai ke final. Karena ini bukan hanya penting bagi titel atau kiprah Persib Bandung di level Asia tapi juga ini akan mendongkrak koefisien Liga Indonesia di Asia dan untuk mengamankan jatah kita juga ya di kompetisi Asia di musim depan. Oke guys, thank you banget for watching. Jangan lupa untuk subscribe, terus like, comment, and share juga supaya channel ini semakin berkembang.